Hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang doa. Kalau kita bicara doa, semua kita tahu berdoa, ya. Semua kita tahu bagaimana berdoa. Tapi kita mau belajar dari doa yang Tuhan Yesus ajarkan bagi murid-murid pada saat itu, ya. Doa yang sistematis yang Tuhan ajarkan, tapi memiliki makna, maksud yang luar biasa, ya. Simple tapi padat, ya kan? Kalau kita yang ada di tempat ini, siapapun kita, bagi saudara yang hafal doa Bapa kami, puji Tuhan. Tapi harus kita aplikasikan dalam hidup saudara. Injil Matius pasal yang ke-6, kita akan melihat mulai ayat yang ke-9. Firman Tuhan, karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Nah, dalam doa yang diajarkan Tuhan Yesus bagi murid-murid ini adalah satu doa yang sistematis yang akan kita pelajari, dan ada paling tidak 4 bagian dari doa ini yang akan kita pelajari sama-sama, ya. Sehingga ketika kita tahu, berarti berdoa paling tidak kita berdoa seperti itu, ya, paling tidak kita berdoa seperti yang Tuhan ajarkan dalam hidup kita, ya. Alkitab katakan, ya, berdoalah, mintalah, apapun itu, minta sama Tuhan dalam doa, ya. Doa yang tidak putus-putusnya, doa yang terus menerus kita sampaikan kepada Tuhan. Bahkan mungkin ketika kita berdoa hari ini belum ada jawaban, bukan berarti Tuhan tidak menjawab doa saudara. Kalaupun saudara berdoa mulai awal tahun, saudara sudah berdoa sampai di penghujung tahun dan saudara belum melihat jawaban Tuhan, bukan berarti Tuhan tidak menjawab doa saudara, ya. Karena Tuhan sedang menunggu waktu yang tepat untuk memberikan, menyatakan kuasanya di dalam setiap doa-doa saudara. Haleluya. Nah, doa yang ada hal yang mudah kita ucapkan, ya. Masa kata tadi, setiap kita orang-orang yang percaya, kita pasti bisa berdoa, paling tidak doa makan, ya kan? Ya, doa inilah sesuatu yang mudah diucapkan, tetapi sulit untuk dikerjakan, ya. Dikerjakan dalam artian terus menerus. Kalau hari ini saya berdoa makan, belum tentu nanti malam saya berdoa makan. Kalau hari ini saya doa pribadi, belum tentu besok saya doa pribadi. Ini yang sulit, menjaga konsistennya doa ini susah. Mudah kita ucapkan, mudah kita sampaikan. Bahkan mungkin kalau kita mau pakai daftar catatan permintaan, waduh, nggak muat satu buku, ya. Tapi yang paling susah adalah ketika kita melakukan itu terus dan terus. Sebelum saya masuk, ada satu cerita dalam Alkitab tentang seorang wanita yang datang kepada seorang hakim yang lalim. Wanita ini datang setiap hari, dia ketok pintu pengadilan, ya. Dia berkata, hakim, tolong belalah hak saya. Hakim yang lalim ini bilang, aduh, saya nggak punya waktu, kamu pulang saja. Besok datang lagi wanita ini, ketok lagi, hakim tolong bela hak saya, angkat perkara saya.
Aduh, kamu nggak punya apa-apa, kamu wanita miskin, kamu pulang saja. Setiap hari wanita ini datang mengetok pintu pengadilan. Sampai pada akhirnya si hakim bilang, aduh, udahlah, daripada saya terusik terus, daripada saya terganggu terus setiap hari, mending saya angkat perkaranya. Ya, dia bukalah perkaranya dan pada akhirnya selesai. Alkitab catat, apalagi Tuhan yang sangat mengasihi saudara-saudara. Ya, tidak mungkin dia membiarkan saudara-saudara ketika kita datang kepada sungguh-sungguh meminta berharap kepada Tuhan, Tuhan tidak tolong saudara-saudara. Amin. Karena itu teruslah datang kepada. Nah, hari ini kita akan belajar tentang doa Bapa kami. Ya, kita lihat sistematika dari doa Bapa kami, kita akan lihat dari beberapa bagian. Kita lihat dari bagian yang pertama adalah pembukaannya. Doa harus mulai dari pembukaan, jangan langsung tancap gas, ya kan? Harus mulai dari pembukaan. Nah, pembukaan dimulaikan gini. Karena itu berdoalah demikian. Ini yang ngomong Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Dimulai dengan kata Bapa kami. Tuhan mau ajarkan saudara-saudara, berdoa itu kita nggak punya jarak sama Tuhan. Makanya Tuhan bilang kalau berdoa panggil dia Bapa. Mana ada yang lain bisa panggil Tuhan itu dengan kata Bapa. Hanya kita yang bisa panggil dia Bapa. Karena dalam doa Tuhan tidak mau ada jarak. Makanya Tuhan ajarkan pembukaan, panggil dia Bapa. Di pembukaan ini ada satu apa ya? Saya pakai bahasa credo. Credo itu pengakuan iman. Ya. Ini adalah pengakuan iman ya. Sebuah credo itu pengakuan iman. Tuhan ini ajarkan saudara-saudara sebagai anak-anaknya, kalau kamu datang sama saya, panggil saya Bapa. Ketika kamu panggil saya Bapa, berarti kita nggak punya jarak. Kita satu punya kedekatan yang dekat. Jangan seolah-olah kau datang sama saya, kamu punya jarak yang jauh. Aduh, ini sesuatu yang jauh sekali. Enggak. Ada satu pujian lama bilang apa? Yesus hanya sejauh doa. Kok Tuhan Yesus jauh? Enggak, dia hanya sejauh doa. Karena dimulai diawali, Tuhan ajarkan panggil dia Bapa. Tuhan ingin mengajarkan saudara, Tuhan tidak mau ada jarak antara saya dan saudara dengan Tuhan. Karena hatinya Tuhan, dia selalu mau dekat dengan saya dan saudara. Saya sering katakan, kenapa Tuhan mau dekat dengan saya dan saudara? Karena dengan kedua tangannya dia membentuk saya dan saudara. Semua yang ada di dunia ini dia hanya ucapkan. Dia cuma berfirman, saudara. Semua benda, semua apapun yang ada di muka bumi ini, yang ada di dunia ini, cakrawala dan sebagainya, Tuhan hanya berkata dan berfirman. Tapi manusia dengan kedua tangannya dia membentuk saya dan saudara. Mungkin dengan begitu telitinya, dengan pelan saudara, dan dia berkata mungkin ketika dia membentuk, saya sedang menggambar wajahku sendiri. Karena Alkitab bilang apa? Menerupa dan gambarnya. Dia sedang membentuk saya dan saudara. Begitu jadi dia lihat sempurna. Maka saya katakan tadi, Tuhan ini tidak mau jauh dari saya dan saudara. Dia mau terus dekat-dekat. Makanya kalau engkau datang doa, engkau bukan datang doa kepada sesuatu yang jauh, yang tidak terjangkau, Kak. Kita sedang datang mendekat kepada seorang Bapa. Bahkan melebihi dari Bapa secara jasmani. Dia begitu dekat, sehingga dengan mudah kita mau berkata apa dengan dia. Apakah ada jarak ketika engkau berdoa dengan Tuhan? Kalau masih ada jarak, baca ayat ini. Maka saudara, ketika engkau berdoa,
udah nggak ada jarak lagi saya dan saudara dengan Tuhan, karena Dia Bapa dan kitalah anak-anaknya. Ya, Alkitab bilang ayat 9, karena itu berdoa demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Masih pembukaan saudara, Dia adalah Allah yang kudus. Tuhan mengajarkan saudara untuk menghadap yang kudus, berarti kita mulai belajar kudus. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Mana lebih baik, bumi atau surga? Mana lebih baik? Saudara jawab, mana lebih baik, bumi atau surga? Mana lebih baik, bumi atau surga? Saudara ragu, mana lebih baik, bumi atau surga? Surga. Yakin surga lebih baik? Yakin? Saya harus ulangi pertanyaan ini. Saudara kalau tidak yakin surga, waduh, ngapain kita ada di tempat ini? Saya tanya, mana lebih baik, bumi atau surga? Saudara yakin surga lebih baik? Yakin? Siapa mau duluan ke sana? Siapa? Silakan. Saya yakin, tapi belakangan saja nggak apa-apa. Siapa yang mau duluan boleh. Tanda kerajaan sorga itu udah bisa kita rasakan di tempat ini. Makanya Alkitab bilang, jadilah kehendakmu di bumi ini sama seperti yang ada di sorga. Sama. Karena itu sebelum kita sampai di sana, berarti di bumi kita sudah bisa rasakan. Karena itu harus ada tanda-tandanya. Ya. Berarti dalam rumah tangga kita juga sudah kita bisa rasakan tanda-tanda sorga. Amin. Pada rumah tangga, ibu-ibu suka maki, sudah ngerasa tanda sorga. Suka ngomel, suka, waduh, sudah ngerasa ada tanda sorga di sana. Kalau belum, wah ini harus diperbaiki. Kalau rumah tangga suami masih kasar, pukul istri, tendang istri, berarti belum merasakan sorga. Karena di sorga tidak ada seperti itu. Kalau dalam rumah tangga orang tua masih membenci, bahkan anak membenci orang tuanya, saudara belum masuk dan menikmati sorga di muka bumi. Kalau begitu, penuhi hidup kita dengan kasih. Ingat baik-baik, apa yang di sorga, itu di bumi. Di sorga penuh dengan kasih, di sorga penuh dengan pujian, di sorga penuh dengan penyembahan, di sorga penuh dengan kemuliaan. Saudara harus rasakan itu, karena tanda-tanda sorga saudara harus nikmati mulai hari ini, supaya saudara tidak kaget. Ada satu ilustrasi begini, di sorga ada satu meja panjang, meja makan. Semua orang duduk mengelilingi meja makan. Ya. Lumayan lebar, ya. Terus ada makanan di atasnya, waduh, enak-enak semua. Ya. Ada babi panggang, rica, ada saksang di sana, ada sop-sop, ada, mungkin ada juga di situ. Ya, pokoknya lengkap. Ada piring, semua lengkap. Waduh, luar biasa. Tapi yang membuat aneh, di situ ada sendok yang agak sedikit panjang. Kalau sendok kan ya lumayan segini, ini panjang, lumayan panjang sendoknya. Mungkin ada sekitar hampir setengah meter sendoknya. Begitu seorang bapak duduk, aduh gimana cara makannya? Udah makanannya enak, nggak boleh pakai tangan lagi, harus pakai sendok. Ya, dia bingung dari awal, mau makan nggak bisa. Dia bilang, kenapa di sorga kok ribet betul seperti ini ya? Makanannya enak, tapi untuk makan ribet sekali. Ini sama aja kita nggak dikasih makan. Mau makan kalau sendok setengah meter, gimana caranya? Iya kan? Nggak bisa.
Selesai, udah semua duduk, dia mulai tenang, dia lihat. Begitu dilihat kanan kirinya, oh, ternyata seperti itu cara makannya. Ambil sendok, ambil nasi yang di depan temannya, suap secara bergantian. Sudah ngerti ilustrasinya? Di sana ngajarkan untuk saling mengasihi, saling memberi. Nah, kalau begitu di sorga seperti itu, berarti di bumi sudah harus mulai seperti itu. Saling memberi, saling mengasihi, saling mengampuni. Kalau saya di sorga lihat benci sama di seberang saya, bagaimana cara saya kasih makan dia? Saya benci sama dia. Kalau saya nggak kasih, dia nggak mungkin kasih saya. Tapi kalau saya mengasihi, saya kasih. Semakin enak saya kasih, pasti semakin enak juga dia kasih sama saya. Ya, ini apa yang di sorga harus kita rasakan. Di sorga penuh dengan damai sejahtera Allah. Di bumi harus kita rasakan tanda-tandanya. Kita ngerasakan damai sejahtera itu. Ya. Kalau di neraka kan pikir diri masing-masing. Kalau di sorga tidak begitu. Satu untuk semua. Semua boleh merasakan. Ya, jadi ingat, doa bukan sesuatu untuk dicoba-coba. Ya, doa itu sesuatu yang pasti yang Tuhan ingin ajarkan dalam hidup saya, saudara. Bukan sesuatu yang dicoba-coba. Coba-cobalah saya doa ini, mana tahu Tuhan kasih. Enggak. Doa bukan coba-coba. Ya. Doa itu enggak seperti saudara pergi, seseorang bilang, tolong dong, tadi malam saya mimpi, kasih nomor yang itu dah. Coba-coba, siapa tahu dapat. Ngerti kan sudah? Ya. Pasang togel. Ada yang pasang di sini? Masih ada yang pasang? Abling mana? Enggak gitu doa ya saudara. Doa itu sesuatu yang pasti. Makanya di setiap akhir doa kita selalu berkata apa? Amin. Artinya ya, saya terima dengan pasti. Amin. Ya, ini awalnya, ini pembukaannya. Tuhan ajarkan seperti itu, saudara. Datang menghadap kepada Bapa, panggil dia Bapa, satu kedekatan yang tidak bisa terpisahkan dengan jarak apapun. Minta pengampunan kepadanya. Ya, minta ampun sama Tuhan. Sehingga apa yang kita alami, kita rasakan di muka bumi ini sama seperti di surga. Yang kedua, kita lihat sistematis bagian yang kedua. Di Alkitab kita catat begini, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Saya tanya sama saudara, makanan itu penting bagi saya saudara, atau makanan itu hanya keinginan saya saudara? Makanan itu keperluan saya dan saudara, atau hanya keinginan kita? Makanan itu keperluan. Berarti makanan itu penting saudara ya? Makanan itu penting saudara? Penting. Kenapa ibu-ibu nggak makan malam? Kalau makan itu penting, kenapa ibu-ibu banyak nggak makan malam? Nah itu, ingat penting makan. Jangan nggak makan. Kami ini saudara ya, saya nggak mau pakai saya, tapi kami ini makanan bukan lagi keperluan, tapi udah mulai keinginan. Makanya harus hati-hati ya, udah mulai lagi bukan hanya keperluan makan, udah mulai keinginan. Jadi ingin ini, nah ini bahaya ya. Makanan itu keperluan ya, karena itu penting. Makanya Tuhan ajarkan mulai meminta hari ini sesuai dengan apa yang kita perlukan, ya kan? Bukan apa yang kita inginkan. Ini Tuhan ajarkan kita. Inilah sistematikanya Tuhan bawa doa Bapa kami. Berikanlah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya. Keperluan kita, kebutuhan kita hari ini minta. Nggak usah minta yang kemarin, nggak usah minta yang ke depan, tunggu, minta hari ini dulu. Nah, kalau minta hari ini, saudara mulai pagi mintanya atau mulai siang mintanya? Saudara minta makanan hari ini cukup, mulai mintanya kapan? Hari ini, pagi, siang atau sore? Ya, kalau saudara minta siang, makan pagi apa? Ya kan? Mintanya harus mulai pagi. Ya, tapi ingat, kita sedang berbicara tentang budaya orang Yahudi. Saya pelan-pelan. Orang Yahudi permulaan hari beda dengan kita. Orang Yahudi permulaan harinya adalah matahari terbenam. Orang Indonesia permulaan hari matahari terbit. Tapi orang Yahudi permulaan harinya adalah matahari terbenam. Begitu matahari mulai terbenam, mereka doa, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dah. Terus tidur. Ingat, orang Israel terima mana itu, Alkitab bilang apa? Pagi hari. Sorenya mereka doa, cukuplah dengan berkat Tuhan. Tidur, Tuhan kerja. Begitu Tuhan kerja, mereka bangun besok pagi, terima berkat. Sudah mulai nangkap gak? Coba buka satu ayat, Mazmur 127 ayat 2, supaya kita mulai ngerti nih. Mazmur 127 ayat 2. Coba buka slide-nya. Oke. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya kepada waktu. Pada waktu. Jadi harus apa? Tidur. Ya, nah, kita mulai masuk dalam budayanya orang Yahudi. Orang Yahudi kalau sebelum tidur, biasanya ini budaya. Ibu-ibu sebelum menidurkan anaknya, mereka tepuk badan anaknya dan dia berdoa gini kepada Tuhan, kepadamu kuserahkan nyawa anakku. Ingat, doa ini diucapkan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tapi ini satu kebiasaan orang ibu-ibu orang Yahudi. Kepadamu kuserahkan nyawa anakku. Karena ketika mereka tidur, biar urusan Tuhan. Belum tentu mereka bangun pagi hari, tapi mereka tidur, mereka sudah serahkan nyawa anak mereka kepada Tuhan. Ya. Jadi ketika orang Yahudi matahari tenggelam, mereka sudah doa, Tuhan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Selesai itu tidur. Urusan Tuhan yang akan mencukupkan itu. Ah, gitu loh. Itu urusan Tuhan. Makanya dalam Alkitab bilang, susah payah kita bukan karena kekuatan kita. Kita kaya, kita berhasil, semua karena Tuhan. Nah, ini Tuhan ajarkan saudara-saudara. Kalau begitu ngapain saudara-saudara khawatir? Kenapa kita takut? Kenapa kita bimbang? Tuhan sudah ajarkan, udah cukup hari ini. Bilang sama Tuhan, cukuplah hari ini berkat Tuhan. Tidur. Arti tidur, saya bilang tenang saja. Gak usah saudara pikirkan, pusingkan. Tinggal saudara ngomong dalam doa, Tuhan, Tuhan cukupkan keperluan saya hari ini. Selesai. Amin. Tuhan yang kerja, bukan saudara. Kita hanya berusaha melakukan ini, melakukan itu, tapi semua itu datang daripada Tuhan. Makanya Tuhan ajarkan doa seperti itu untuk hari ini. Nggak usah pikir-pikir yang lalu-lalu, nggak usah pikir-pikir yang ke depan, saudara. Pikirkan aja hari ini, minta sama Tuhan. Yang kedua, yang bagian ketiga. Nah, bagian ketiga bilang gini,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Pertanyaan saya hari ini, apa yang ke depan atau yang ke belakang ayat ini? Ini sesuatu yang sudah lewat, ya kan? Mulai tadi doa Bapa kami dimulai dengan makanan hari ini, udah saudara pikirin hari itu. Ampunilah kami atas kesalahan kami yang lalu. Minta ampun sama Tuhan. Sesuatu yang lalu, yang satu yang udah berlalu, udah cukup. Minta ampun sama Tuhan, selesai. Saudara nggak usah pikir-pikir lagi. Ya. Kita ini kan susah kan, pengampunan sama pendamaian ini kan beda-beda tipis ya, tapi berbeda. Kalau ada dua orang anak kelahi nih, berantem mereka, ketemu bapaknya, bapak bilang, ini bersaudara kelahi, sini dekat, sini, minta maaf. Ya, coba lihat bagaimana anak-anak minta maaf. Bagus alamannya. Mereka berdamai, belum mengampuni. Ada orang yang nggak apa-apa lah, saya ampuni kok, tapi malas nih lihat mukanya, ya kan? Ya saya maafkan dah, saya ampuni, udah, saya anggap udah lewat. Tapi jangan coba-coba mau lihat mukanya aja nggak seneng deh. Saudara mengampuni tapi belum berdamai, saudara. Ada orang berdamai tapi dalam hatinya nggak bisa mengampuni. Jangan dibawa terus maju. Kalau hari ini engkau minta engkau diberkati hari ini, belum selesai sama itu, selesaikan yang di belakang. Apa itu? Masalah kesalahan dan pelanggaran kita, selesaikan. Kita ini kan kalau bicara tentang mengampuni, minta ampun, orang lain mengampuni senang, tapi mengampuni orang lain kan susah. Nah, Tuhan ajarkan kita, selesaikan yang lalu. Makanya kita bilang, kalau engkau marah jangan sampai matahari. Alkitab ada tulis itu kan? Kalau engkau marah jangan sampai matahari terbenam. Karena kalau sampai matahari terbenam, nanti susah tidur. Kalau udah susah tidur, Tuhan susah berkati saudara. Kenapa susah? Karena saudara ketika mau tidur, saudara pikirin terus. Lama-lama jadi benci. Saya kasih contoh mudah saja. Saudara benci sama saya, saudara nggak bisa ngampuni saya. Tapi saya dalam hati saya bilang, Tuhan, saya ngerasa mungkin saya udah salah. Saya mohon ampun, saya minta maaf. Saya datangi, saya minta maaf ya Pak. Selesai, bagi saya selesai. Tapi bagi orang lain yang mungkin tadi bersemangat, dia udah nggak mau. Dia mikirin terus, mulai sore dia mikirin, mulai udah jam 9 dia masih mikirin. Aduh, kok kayak gitu ya, aduh bencinya, aduh nggak suka. Sampai jam 11 malam nggak tidur-tidur. Saya ngapain? Ngorok saya saudara. Wah, enak tidur saya. Saya ngapain mikirin? Makanya saudara, kalau saudara membenci saya, saudara membenci kami, kasihan. Karena saya kalau udah baring saya tidur. Kalaupun ada saya nggak suka sama orang, saya nggak bilang, aduh tuh udahlah, ngapain saya pikirin, nanti saya susah tidur. Tadi baca ayat ini kan, mana tadi? Mazmur tadi. Gimana kita mau diberkati kalau nggak tidur? Ya. Ampuni, mengampuni orang-orang yang sudah perbuatan-perbuatan yang lalu ini, minta ampun sama Tuhan. Bahkan kita belajar untuk mengampuni orang-orang yang mungkin sudah bersalah dengan kita, supaya tidak terus jalan ini. Ya, yang keempat, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ini yang kemarin, hari ini, atau yang ke depan? Yang ke depan. Ya, klop kan, lengkap sudah. Hari ini, yang lalu, yang akan datang. Dan Alkitab bilang, Tuhan bilang, ya, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tuhan gak pernah bawa, tapi Tuhan izinkan. Kalau Tuhan sudah izinkan, Dia berikan kita kekuatan. Makanya doa sama Tuhan, apapun yang saya hadapi di depan, apapun yang saya alami di depan, saya percaya Tuhan saya, Bapa saya menyertai saya selama.